Perkenalkan, nama saya bukan siapa-siapa. Di sini saya hanya bisa berkarya. Jika kalian suka video ini, silahkan subscribe, komen, dan like, serta follow juga sosial media saya yang tertera di bawah. Terima kasih. Sebuah cerita mengenai seorang wanita yang terinspirasi dari berbagai hal. Cosmos, Chapter 1. Cerita dimulai di pagi hari yang indah, di mana ada satu keluarga bahagia tinggal di pedesaan daerah Sumatera. Keluarga ini sangat harmonis dan mempunyai sifat dan attitude yang bagus. Para penduduk desa mengatakan bahwasannya keluarga ini bagaikan lautan yang tenang, ombak yang mengasihkan, dan detik air yang jatuh di kehujanan. Sehingga keluarga ini sangat dihormati di pedesaannya. Cerita lahir dari karakter seorang perempuan bernama Clairon. Dia tergila-gila tentang mitologi, ilmu galaksi, ilmu-ilmu kuno, dan sesuatu yang berbau klasik. Di dalam alam pikirannya, dia menyimpan berbagai macam hal tentang kesukaannya di dunia pikiran. Sampai dia berkata bahwasannya suatu kelak nanti aku akan mencapai sesuatu yang mungkin tidak dicapai manusia. Dari kecil, dia sangat antusias dengan hal-hal yang di luar dari nalar manusia normal. Hal ini terjadi ketika ayahnya mengatakan, "Nak, suatu saat kau akan meraih bintang. Pikirkan bagaimana engkau akan meraih bintang. Sehingga setiap apa harapanmu, silakan engkau tanam, dan itu yang akan menjadi buah dari segala hal yang mungkin nanti engkau petik. Aku akan menanam harapanku di setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Aku tahu harapan mana yang akan terkabul. Aku akan berusaha membanggakan orang tuaku dengan cara aku akan meraih bintang dengan apa yang kudapat. Pintaran, kepandaian, dan keahlian yang bisa kulakukan setiap apa detak jantung, langkah, dan bayangan yang selalu mengikutiku, sehingga menjadi jembatan yang kesuksesan." Sang perawan pun akhirnya besar dan menjadi anak yang cantik, mempunyai cita-cita untuk berkuliah di antropologi di kota Jakarta. Karena kesempatan dia harus merantau ke Jakarta, dia berpikir bahwasannya aku harus keluar dari zona comfortku. Tibalah saatnya sang perawan berpamitan bersama keluarga. Dia meninggalkan ibu dan ayahnya. Sang ibu pun berpesan, "Nak, janganlah engkau menginjakkan kakimu ke tempat yang kotor. Injakkanlah kakimu ke tempat yang bersih, sehingga kau terhindar dari basahnya air, kotornya debu, dan joroknya serta kotornya lumpur. Kau akan menjadi seorang wanita yang tangguh, berpikir rasional, dan menjadi kebanggaan keluarga." Sang ibu pun akhirnya memeluk anaknya untuk bepergian ke kota Jakarta. Dan akhirnya sang idola, yaitu ayahnya Clairon, mengantarkan anaknya ke tempat tujuan, di mana saat terakhir mereka berada di salah satu stasiun bus yang menjadi ingatan memorial yang tak akan terlupakan. Seorang ayah melepaskan anak gadisnya menuju kota untuk menggapai impiannya. Hal ini terjadi sangatlah
tidak bisa dilupakan. Ayah berkata dalam hatinya, "Tuhan, aku mohon doaku menyertai anakku. Sampaikan dia dengan cita-citanya. Buatlah hamba bangga dengan apa pencapaiannya. Jangan jadikan hamba seseorang yang menjadi over dari pemikiran hamba sendiri, sehingga hamba akan sujud dan berlutut menuju apa yang akan ditujukannya. Restuku akan menyampaikan dan mengiringi setiap jejak langkahnya. Tuhan, tolong jagalah dia." Clairon pun berpamitan dengan ayahnya dan berkata, "Ayah, berikan aku satu pelukan sehingga aku bisa mengingat masa-masa ini untuk menjadikan motivasiku melihat kota yang sangat luar biasa, menimba ilmu, mengejar inspirasi, dan meraih kesuksesan. Ayah, pelukku ini selalu akan ada di setiap malammu. Ingatlah aku dan kenanglah aku. Tegur aku di saat aku merasa rindu, sedih, bahkan senang. Kau selalu ada di ingatanku." Seorang ayah pun dengan bijaksana bersikap tidak akan meneteskan air matanya di depan putrinya. Dia memeluk erat anaknya dan berkata, "Jadikan pelukanku sebagai pelindungmu di saat engkau sendiri menjaga dirimu sendiri di kota sana. Anakku, kau kebanggaanku. Hati-hati dan ingat, orang tuamu selalu mendukungmu dan melindungimu dari belakang." Perjalanan pun akhirnya dimulai. Sesampainya di Jakarta, Clairon disambut dengan pihak keluarga. Pihak keluarga mengantarkannya ke tempat peristirahatannya sementara. "Benarkah ini, Clairon? Keponakanku yang lucu sewaktu kecil, yang tanpa kusangka kepolosanmu menjadi suatu keindahan yang kulihat di depan mataku. Kau sudah besar, anakku. Mari ikut keluargamu yang berada di Jakarta." Keesokan harinya, Clairon bergegas untuk mendaftarkan dirinya sebagai mahasiswa baru di salah satu universitas yang berada di Jakarta. Dia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa antropologi karena minat dan bakat dia dari kecil pengen meraih cita-cita berdasarkan khayalan yang disimpan dalam kepalanya. Dia sangat tertarik tentang mitologi, ilmu perbintangan, ilmu-ilmu kuno yang mungkin bisa diceritakan kepada orang-orang tentang kepercayaan itu dimulai dari sejarah. Dan sejarah itu sudah dibuktikan dan diterapkan beberapa, serta diterapkan di dalam ilmu pengetahuan. Akhirnya selesailah pendaftaran mahasiswa baru. Di saat orientasi, Clairon melihat karakter laki-laki tampan dengan tinggi 190 dan mempunyai karisma yang sangat luar biasa, di mana dia tahu itu adalah seniornya hampir mendekatinya. Dan pada akhirnya karakter pria ini mendatangi Clairon dan bertanya, "Kamu asal dari mana?" Sontak pikiran Clairon adalah, "Halo, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus menggedor pintuku yang satu dengan pintuku yang lain? Aku tidak tahu." Tapi dengan sontak dia mengatakan, "Saya dari pedesaan. Kakanda, perkenalkan namamu." "Baiklah. Perkenalkan, nama saya Clairon Rasi Bintang." "Namamu cukup aneh. Kenapa orang tuamu memberi nama seperti itu?" Sontak permasalahan dimulai dari sini. Clairon yang sakit hati bahwasannya namanya dicemooh, karena itu
bagian dari pemberian orang tuanya, dimana dengan bangganya orang tuanya sendiri yang memberi nama itu suatu kebanggaan. Dia menganggap nama itu suatu kebanggaan keluarga. Kenapa harus diperolok-olok? Akhirnya dalam hati Clairon mengatakan, "Hai Tuan Besar, hai anak muda, hai pria tampan, seangkukah itu engkau mengolok-olok nama seseorang berdasarkan apa yang kau lihat? Tidak kau lihat nama itu pemberian Tuhan yang diberikan untuk kita, di mana di dalamnya ada doa dan harapan orang tua kita. Lantas kau mengejeknya? Pantaskah Anda?" Tapi yang dilakukan Clairon adalah berpikir rasional. Dia akan menjaga nama keluarga ketika berada di perantauan. Sehingga mengatakan, "Iya kakakku, orang tuaku bangga memberi nama itu, supaya aku bisa menggapai cita-citaku setinggi rasi bintang, setinggi langit, dan seluas atmosfer." Begitu juga dengan kakakku. Apakah orang tua kakakku memberi nama berdasarkan harapan dan doa dari semua cita-cita orang tuamu? Benarkah kakakku? Mohon dimengerti. Karakter pria ini merasa tersinggung. Berani kau menjawab apa setiap kata-kataku yang keluar? Kau masih baru. Kau belum ada apa-apanya di sini. Alam pikiranmu masih tersanjung. Alam pikiranmu masih dididik. Anda di sini supaya kita bina memiliki attitude yang bagus. Sontak Clairon menjawab, "Bukankah kakakku yang mulai pertama kali mengolok-olok namaku? Ada masalah apa dengan nama Clairon Rasi Bintang? Apakah kakak pernah berada di paradoks? Membuka pintu, keluar dengan yang sama. Membuka pintu, keluar dengan yang sama. Apakah kakak bisa mengatur ruang dan waktu? Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa mengatur ruang dan waktu. Sehingga dengan semena-mena, apakah pantas kita mengulang waktu untuk merubah nama kita? Tidak kakakku. Maafkan adikmu ini, maafkan juniormu ini ketika lancang menjawab pertanyaanmu." Karakter pria senior yang ganteng dan berwibawa ini merasa penasaran, siapa sebenarnya perempuan yang berada di hadapannya. Sehingga membuat dia terdiam, terpana, tidak bisa berkata apa-apa, dan meninggalkan dengan pemikiran kosong. Karismaku tidak bisa mengalihkan karisma dia. Cerita berlanjut di saat semua orientasi selesai. Di satu sisi, bergulirnya perkuliahan, bergulirnya mata pelajaran, mempertemukan dua karakter ini lagi di satu organisasi. Clairon tidak bisa menolak organisasi ini, karena minatnya ada di situ. Di organisasi ini, Clairon tahu betul visi dan misi organisasi ini adalah bagaimana kita menciptakan dan menemukan sesuatu hal di luar logika kita, tapi bisa digunakan dalam ilmu pengetahuan. Akhirnya cerita berlanjut di saat ketua memperkenalkan diri tentang organisasi yang dipimpinnya sekarang, di mana organisasi ini bertujuan untuk menyatukan pemikiran tentang pendapat teori serta penemuan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Akhirnya ketua memperkenalkan diri. Dia memperkenalkan diri dengan nama Theo Perdana. Theo dalam pembicaraannya di depan anggota-anggota baru mengatakan bahwasannya dia mengutip satu kata-kata dari seorang wanita di mana membukakan alam pikirannya. Setiap manusia memilih pintunya sendiri. Di dalam pintu itu terdapat ruang dan waktu. Ketika kita membuka pintu yang benar, kita akan menuju waktu yang benar. Tapi
belum tentu jaminan pintu yang salah bisa mengantarkan kita kebenaran. Karena ketika alam pikiran kita membuka pintu yang salah menjadi paradoks yang berulang untuk waktu yang tidak bisa kita rubah, baik ke depan maupun ke belakang. Benarkah teori paradoks itu membuat kita jadi lebih bagus? Belum tentu. Karena kalau kita mengetahui masa depan kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Dan begitu juga ketika kita merubah masa lalu kita, belum tentu kita bisa merubah kebahagiaan di masa depan kita. Manusia hanya ruang dan waktu. Kita tidak tahu pintu paradoks mana yang membuat kita jadi lebih bagus. Selamat datang di organisasi saya. Temukan dan ciptakan ilmu pengetahuan dalam pikiran Anda sendiri. Cerita berlanjut ketika di dalam pikiran Clairon mengetahui, berani sekali sosok pria ini mengambil kata-kataku. Apakah dia merasa keren? Atau dia hanya berpikir bagaimana aku berwibawa di antara orang-orang baru sehingga mempercayai kepemimpinan dia. Paradoks. Benarkah kau menggunakan kata-kata paradoks untuk keagunganmu, kesederhanaanmu, dan kewibawaanmu? Mari kita lihat bagaimana engkau memimpinku. Jika kalian tertarik dengan cerita yang saya berikan tadi, tunggu chapter keduanya. Jika kalian suka, silakan subscribe dan follow sosial media saya. Like dan komen sangat berharga sama saya. Dan jangan lupa cek deskripsi di bawah untuk membuat saya jadi lebih baik. Dan dukung saya dengan memberi saran. Berikan saran yang positif untuk saya jadi lebih baik. Jangan lupa tunggu chapter 2-nya. Saya ucapkan terima kasih.